Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saat ini Allah masih karuniakan kita kesehatan, keafiatan, kesempatan, dan yang paling mahal adalah kemauan. Sehat, kita kadang-kadang dekat rumah kita tapi kemauan yang tidak ada, nah kita tidak akan bisa sampai di tempat yang terpuji dan mulia ini. Maka inilah yang kita patut syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita mensyukuri nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, kalian akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat itu. Syukur itu sebagaimana yang sering kita bahas itu dibagi dua. Ada syukur bil lisan, syukur bil qaul dengan ucapan, ada syukur bil hal atau bil af'al, syukur dengan tindakan. Sebagai bentuk kesyukuran kita diberi kesehatan, maka kita gunakan kesehatan itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sebagai bentuk syukur Allah berikan kita kesempatan, keluangan waktu, maka kita gunakan keluangan waktu itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka mari senantiasa kita istiqomah untuk terus mewujudkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita sekarang ini sudah berada di bulan Sya'ban, tempatnya tanggal 4 Sya'ban malam ini. Itu artinya 26 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Namun sebelum memasuki bulan suci Ramadan, ada momen istimewa di bulan Sya'ban ini, yaitu malam 15 Sya'ban yang kita kenal dengan malam nisfu Sya'ban. Nisfu itu artinya setengah. Sya'ban itu ya bulan Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima laporan catatan amal kita selama 1 tahun. Malaikat Jibril menyampaikan amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam 1 tahun yang pernah kita lakukan. Karena amalan kita ini disetornya ada yang mingguan, ya, dan ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang tahunan. Nah, setiap tahun ini kita akan dilaporkan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tepatnya pada malam nisfu Sya'ban. Maka pada malam itu Allah membuka pintu maafnya, membuka pintu taubatnya kepada hamba-hambanya selebar-lebarnya, kecuali arak dua dengan seandainya tampun salah ta'ala Bapak Ibu. Okay? Na'udzubillahi min dzalik. Dua dengan niki arak penyakit dek diri ina ampun den tampunang salah ta'ala. Nabi penyakit niki al musyrik, masih harak nenek lain selain Allah Ta'ala la atena, masih sekutuan Allah Ta'ala, masih harak takutan lain selain Allah Ta'ala, masih harak tahu menghamba selain kepada Allah. Jadi ini Nabi pernah menyinggung, kalau syirik besar mungkin kalian sulitlah, tidak akan terjebak di situ. Tetapi yang aku khawatirkan, kata Nabi, asyirkul khafi, yang aku khawatirkan akan menjangkiti umat akhir zaman itu adalah asyirkul khafi, syirik yang terselubung. Apa itu syirik yang terselubung? Yaitu
kelihatan secara zahir dia rajin ibadah, tetapi hatinya dia masih ada yang dia agungkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bergantung kepada selain Allah, baik nasibnya maupun rezekinya, dia masih takut kepada selain Allah. Apakah itu bos, apakah itu orang dekat, apakah itu keluarga dan sebagainya, yang kalau kita tidak tidak fair kepadanya, kemudian kita akan menganggap rezeki kita ataupun nasib kita akan terhambat. Ini yang kita bersihkan, Bapak Ibu. Rasulullah sangat khawatir kepada umatnya yang terjangkit kepada penyakit asyirkul khafi, syirik yang terselubung. Secara zahir dia terlihat rajin ibadah, tapi hatinya masih bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambasa tengah niki masih bekerana karena ini gitu ya, selain Allah. Jadi kita murnikan supaya kita tidak termasuk dalam kelompok yang tidak diampuni itu. Nauzubillah. Rugi lalu idate geslapu dengan tampun salah ta'ala lek kalem nisfu sa'ban niki, kecuali dua dengan niki, yaitu orang yang memiliki penyakit syirik, yang kedua orang yang memiliki penyakit al-musyahin. Apa itu al-musyahin? Orang yang menyimpan dendam di hatinya, masih ada belum ikhlas dia memaafkan saudara sahabat ataupun orang-orang tertentu dalam hatinya, bahkan sampai dia mengatakan sampai mati dia maaf. Nah, ini namanya musyahin. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai Ramadan, siapa tahu ini Ramadan terakhir dalam hidup kita tahun ini, dia mau ampunan Allah Ta'ala. Rogima ampun, kata Nabi, celakalah orang yang menjumpai Ramadan, kemudian Ramadan berakhir belum mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, arak telu dengan sak celaka niki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, orang yang durhaka kepada orang tuanya, ya, orang tuanya masih hidup tapi dia tidak mendapatkan maaf orang tuanya sampai orang tuanya meninggal dunia. Ini rugi, celaka. Yang kedua, orang yang menjumpai Ramadan tetapi tidak dimaksimalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bahkan sampai Ramadan berakhir dia belum mendapatkan ampunan Allah. Ini rugi dan celaka. Kemudian yang ketiga adalah orang yang mendengarkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, tidak tergerak lisannya untuk bersolawat. Jadi dengan sak berdait Ramadan mundi entampun sallallahu taala, dengan si masih berdait dengan tawana mundi enta maafah dengan tawana, dait dengan dengar aran Nabi Muhammad tersebut mundi embai milih bersolawat. Nah, makanya solawat niki Masya Allah Bapak Ibu. Jadi di bulan Sya'ban ini menurut sebagian ulama turunnya ayat yang kita baca, kalau biasa muazin itu memulai azannya dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu perintah bersolawat, dan Allah contohkan dulu kepada kita bahwa saya, kata Allah, dan malaikat-malaikat saya itu selawat kepada Nabi. Oleh karena itu, wahai orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi, pada berselawat dok Nabi Muhammad. Ini Allah itu tidak pernah berhenti berselawat. Makanya di situ menggunakan fi'il mudhari. Dalam tengaji nahwu pesantren niki aran kitab nahwu saraf niki. Jadi kalau dia menggunakan ya di situ yusalluna, itu menunjukkan makna bahwa dia terus menerus selawat itu tidak berhenti. Jadi Allah itu terus menerus selawat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, ayat perintah sholawat ini turun pada bulan Sya'ban di Madinah. Ayat ini turun. Maka sholawat ini menjadi hal yang penting untuk kita dawamkan, istiqomahkan. Sekurang-kurangnya ketika nama Nabi kita disebut, jangan sampai kita tidak menyambungnya dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau Rasulullah selalu hidup dalam diri kita, Bapak Ibu, insya Allah, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti, kita akan dimudahkan untuk menjalani kehidupan semasa di dunia, kehidupan di alam barzakh, dan kehidupan kelak di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi banyak peristiwa di bulan Sya'ban ini, Bapak Ibu. Salah satunya adalah ayat tentang perintah bersolawat, itu di bulan Sya'ban turunnya. Kemudian ada nisfu Sya'ban, tadi kita sudah sebut, itu juga peristiwa diangkatnya amal-amal seluruh hamba Allah. Amal kita diangkat pada malam nisfu Sya'ban, dan Allah memberikan kita hadiah besar pada malam itu berupa ampunan-ampunannya, kecuali si indik ta'ampun Allah Ta'ala adalah al-musyrik wal-musyahin, orang yang menyekutukan Allah dan bermusuhan atau menaruh dendam. Nah, mari Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita flashback sedikit ke bulan Rajab. Jadi kita sudah sebulan penuh di bulan Rajab itu kita mentarbiyah diri, kita berlatih, kita belajar tentang sholat. Oke? Apa hasilnya? Wisuda kita itu dapat nilai cum laude. Nilai apa kita dapatkan selama sebulan Rajab itu? Nah, ini mari kita introspeksi diri, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu menghargai yang namanya sholat. Tidak cukup diutus Jibril turun ke bumi membawa perintah sholat, tapi Nabi itu diangkat ke langit. Nabi itu langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Sidratul Muntaha. Ya. Ini artinya apa? Sholat itu penting. Sholat itu sangat mulia, sehingga dia harus naik Rasulullah untuk mengambil perintah sholat itu. Ya. Ke Sidratul Muntaha. Dan ini kalimah muntaha ini sering kita dengar ya, setiap waktu. Coba pelunggu simak itu salawat tarhim itu, wa ilal muntaha rufi'ta kariman, sampai ke Sidratul Muntaha engkau diangkat wahai Nabi dalam keadaan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sami'tan nida 'alaika salam, dan engkau kemudian mendengarkan salam dari Tuhanmu, mengatakan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi Allah berselawat, Allah mengucap salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijawab salamnya Nabi kita. Nabi naik kemudian mengucap salam kepada Allah, berikan ilham, mengatakan apa? At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, kata Nabi naik. Dijawab oleh Allah, assalamu alaika ayyuhan nabi, selamat atasmu wahai Nabi. Ya. Wa rahmatullah, dan rahmat Allah untukmu, wa barakatuh, dan berkah Allah untukmu wahai Muhammad. Nah, Nabi kita kan tidak mau sendiri. Kalau kita, oh nggih, alhamdulillah, terima kasih. Nabi nggak mau sendiri. Apa kata Nabi? Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Terima kasih Allah, selamat atasku juga kepada hamba-hambamu yang soleh. Jadi mari kita berjuang menjadi orang-orang soleh supaya masuk dalam doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka disaksikanlah pertemuan itu oleh seluruh malaikat Allah di langit, mengatakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi disaksikan pertemuan Allah dan Muhammad itu, menerima perintah sholat itu oleh para malaikat. Maka kemudian bacaan inilah yang kita diwajibkan membacanya ketika tasyahud. Disebutlah bacaan ini bacaan tasyahud. Pira kali tatahiyat jelas kalam Bapak Ibu, pira kali ulang kalimah tahiyat nege siwa kali. Sekali lek subuh, 2 kali lek zuhur, 2 kali lek asar, 2 kali lek maghrib, 2 kali lek isya. Siwa kali lek entulak kete Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, lalu regaang itu minta kortingan kurangi itu atas usul saran daripada Nabi Musa alaihi salam. Untung Nabi Musa lek kepo, istilahnya kepoan dia, apa tabiang Muhammad sallallahu taala mah beketuan dulu. Ya Rasulullah, ya Muhammad, dikasih apa oleh Allah oleh-olehmu? Salat wahai Musa. Pira seket seket Allah. Tolong Muhammad, minta tolong engkau kembali ke Tuhan, ke Allah, minta dikurangi 5. Pira 45 tulak malik siwak kali 5. Bapak Ibu ya, siwak kali terkurangi 5 sisa 5. Itu pun Nabi Musa masih bilang tulak sama Muhammad, din kawak si umat ke, aku doang harap 2 rakaat, din kawak si umatku, apalagi si dan 5 rakaat. Cukup pahamun 5 aja. Kata Nabi, turunlah Rasulullah ke bumi. Bapak Ibu, jadi tahiyat itu adalah peristiwa penerimaan perintah sholat. Oleh karena itu ada sebuah riwayat mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu cara mi'rajnya orang beriman. Jadi kita harus melangitkan sholat kita ini. Jadi dalam benak pikiran kita, proses Rasulullah naik menerima perintah sholat itu harus kita camkan dalam hati kita, sehingga kita selalu menghadirkan peristiwa Isra Mi'raj setiap saat. Bahkan setiap kita mengangkat tangan berdoa, ya Allah, gitu ya. Jadi kalau Nabi Isra Mi'raj dengan tubuhnya dan ruhnya, ya kalau kita dengan ruh kita, pikiran kita yang naik, ya. Kalau Nabi itu dengan badannya ikut naik, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bi ruhihi wa jasadihi, dengan ruh dan jasadnya. Nah, begitu sholat Bapak Ibu. Nah, Rajab itu disebut sebagai bulan menanam. Kalau kita ibaratkan menanam tanaman, jadi di Rajab ini kita menanam. Ya, menanam itu kan pilihlah bibit-bibit unggul supaya tumbuhnya nanti bagus, ya. Nah, yang kita tanam apa? Sholat, belajar puasa, sedekah, itu yang kita tanam, mulai tanam di bulan Rajab. Sebulan penuh kita menanam yang banyak. Kemudian Sya'ban adalah bulan suqya, bulan menyiram, memupuk supaya tanaman tadi tumbuh subur. Jadi Sya'ban ini kita menyiram, terus tumbuhkan dia kebiasaan puasa. Makanya Nabi itu paling banyak puasa pada bulan Sya'ban. Dan Nabi pernah bersabda, Rajabun syahrullah, Rajab itu bulan Allah, wa Sya'ban syahri, Sya'ban itu bulan saya, kata Nabi. Wa Ramadan syahra ummati, Ramadan itu bulan untuk umatku. Jadi Rajab bulan Allah, banyak-banyak istighfar di situ. Sya'ban bulan Rasulullah, banyak-banyak sholawat, lebih ditingkatkan.
Kemudian Ramadan, bulan umat, bulan kita. Maka disitulah, makanya tidak heran begitu datang Ramadan, ya Allah, ya, hampir kita mau memperluas lagi masjid kita saking tidak cukupnya. Semangat kita itu kan, hari pertama, kedua, ketiga masih. Nah, jemaah lamun setengah Ramadan, wah pindah dan rame ya. Nah, ini penyakit lama Bapak Ibu, ini penyakit lama. Mari kita obati diri kita masing-masing. Apakah Ramadan akan begitu terus tanpa ada perubahan? Maka kita berharap Ramadan datang ini, mari kita memperbaiki diri kita ya masing-masing. Apa yang kita perbaiki? 3 hal: qalbi, qauli, fi'li. Atinte sama sekirang lengi-lengin tante berangan tiba dengan suuzon, mari mulai bersih-bersih aja ya Allah gitu ya. Kemudian qauli, ucapan rawas mungkin kirang tenyinggung batur lewat tulisan atau lewat ucapan, mulai kita kikis ya. Kemudian fi'li, jadi selaku pegawaian teniki tulak dak sembahyang Bapak Ibu. Qalbi, qauli, fi'li. Rukun sembahyang terbagi telu kan? Rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Rukun hati, rukun lisan, rukun anggota badan pegawaian. Ini sekarang kita permak dia sebelum memasuki Ramadan ini ya. Kemudian Bapak Ibu rahimani rahimakumullah ya, yang paling penting untuk kita persiapkan sebelum memasuki Ramadan ini adalah 3 hal ya. Iman kita mari selalu kita tumbuhkan. Nabi pernah berpesan kepada para sahabatnya, jaddidu imanakum, jaddidu imanakum, jaddidu imanakum. Ilamun tulang-ulang si Nabi niki berarti penting ya ini. Sesuatu yang diulang-ulang itu penting. Padahal marah Fatihah kan kita olah sekali itu ulang-ulang. 2 kali lek subuh, 4 kali lek zuhur, 4 kali lek asar, 3 kali lek maghrib, 4 kali lek isya, itu olah sekali. Berarti sesuatu yang diulang-ulang itu penting gitu ya. Karena Fatihah itu adalah intisari daripada Al-Quran. Doa yang paling baik itu adalah suratul Fatihah. Ya. Jadi pentingnya Fatihah itu sampai dia diulang-ulangi minimal 17 kali sehari semalam. Lek man terombok, lek duha, ya, isyraq, salat sunnah yang lain, wah pira kali tuh baca Fatihah niki istilah sekali menyeluwi. Apalagi sarajin sembahyang duha 12 rakaat bilang jelul lah gitu ya. Berarti 12 kali gitu. Wah, ada bau segawe sembahyang duha 12. Ibu-ibu, alhamdulillah, terang ge. Saya bau gawe sembahyang duha 12 rakaat. Banallahu lahu baitan fil jannah. Yang terbangunang BTN Allah Taala jemaah di surga. Ini marah BTN di dunia ini aja ya. BTN-nya Allah itu istana maksudnya, seluas mata memandang. Lamun dia bau 12 mana-mana 4 rakaat. Dia bau 4 rakaat mana-mana 2 rakaat. Bilang dulu istiqomah jatahang waktu ente nggih. Ya, 2 rakaat bilang dulu sembahyang duha niki. Itu salah satu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai engkau lewati hari-harimu kecuali engkau telah dapat menunaikan salat duha walaupun hanya 2 rakaat. Jangan lewati malam-malammu kecuali engkau dapat melaksanakan sholat witir. Jadi witir setiap malam. Waktunya setelah sholat isya ya. Sampai dengan hatta matla'il fajr, sampai dengan menjelang subuh masih kita boleh witir. Andin tendek mau witir makin selesai sembahyang isya niki bareh bau tengah kalau mau ya. Nah, kemarin kita sudah bahas hadis supaya ini sebagai refleksi kita untuk
menintrospeksi hasil pendidikan kita di bulan Rajab, Bapak Ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tahawunu bis sholati ma'al jamaah." Saya girang lale gawe sembahyang berjamaah, aqabahullahu taala bi isnati asrata baliyatan. Allah mengancam dia dengan 12 ancaman berat. 12 ancaman ini dibagi 4 pos. Salasun fid dunya, 3 ancaman semasa di dunia. Wasalasun indal maut, 3 ancaman ketika sakaratil maut. Wasalasun fil qabr, 3 ancaman ketika di dalam kubur. Wasalasun yaumal qiyamah, dan 3 ancaman ketika nanti pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Amma salasul lati fid dunya, adapun 3 ancaman semasa di dunia bagi orang yang suka lalai salat ini adalah fal ula yarfa'ullahul barakata min kasabihi wa rizqihi. Yang pertama, Allah hilangkan keberkahan usaha dan rizkinya. Timan luwih pada yang ke lagu endek berkah, lagu endekna endek berkah Bapak Ibu ya. Nah, jadi dihilangkan berkah daripada usaha dan rizkinya. Wasaniyatu, yang kedua, yanzi'u minhu nuras sholihin, dicabut darinya, dari wajahnya cahaya kesolehan. Ini endeman tengah sedengan. Wasalisu, yang ketiga, yakunu mabghudun fi qulubil mu'minin, dia dibenci di hati orang-orang beriman. Ini sudah kita sebut kemarin. Nah, yang sekarang, wa ammal lati indal maut, adapun 3 ancaman Allah bagi orang yang melalaikan salat ini, fal ula yaqbidu ruhahu atsyani walau syariba ma'ul anhar, akan dicabut nyawanya ketika sakaratil maut itu dengan cabutan yang sangat dahsyat sehingga dia mengalami kehausan yang sangat haus. Walau syariba ma'ul anhar, walaupun ia diberikan minum dari air sungai yang ada di dunia ini, tidak akan berhenti haus. Semua air sungai dikasih minum, tidak berhenti haus. Na'udzubillah ketika dicabut nyawanya. Ini akibat buruk daripada lalai dalam sholat ini. Kemudian wasaniyatu yashtaddu alaihi naz'a ruhahu, akan dicabut nyawanya dengan sangat dahsyat. Ndik narak kasih sayang malaikatul maut niki. Ya, tapi kalau orang beriman itu dicabut, ditiupin gitu ya. Nah, dielus-elus itu. Enggak terasa karena dia dengan dicabut dengan penuh kasih sayang. Tapi kalau orang-orang yang suka mengabaikan sholat ini dicabut dengan sangat keras, sangat kasar gitu oleh malaikat. Wasalisatu, na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, yakhafu alaihi min zawalil iman, na'udzubillah min dzalik. Dikhawatirkan orang-orang yang suka mengabaikan sholat ini akan hilang imannya sebelum ruhnya tercabut. Na'udzubillah. Kan sudah kita belajar ya, zikir supaya kita membawa iman mati. Ya, zikir supaya iman kita selalu tertancap membaja di dalam hati kita dan kita bisa membawanya hingga maut datang menjemput kita. Ya, apa amalannya? La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sya'nin, la ilaha illallah al-aman min zawalil iman. Ya, nah niki amalannya ya. Nah, tapi sekurang-kurangnya perbanyaklah la ilaha illallah. Karena Nabi pernah mengatakan begitu ditanya oleh para sahabat, jadidu imanakum, jadidu imanakum, jadidu imanakum, kata Nabi, perbarui imanmu, segarkan imanmu, suburkan imanmu.
Bertanyalah sahabat, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara kami menyuburkan iman kami ya Rasulullah? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Banyak-banyak ucapkan la ilaha illallah. Belum didapat seonek buruk niki sekedar la ilaha illallah. Itu ya, banyak-banyak. Jadi na'udzubillah, ini orang yang mengabaikan sholat ini dikhawatirkan nyawanya belum keluar tapi imannya sudah keluar duluan. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ammal lati fil qabr, adapun 3 ancaman Allah bagi orang yang mengabaikan sholat di dalam kubur nanti. Fal ula yadhiqu alaihi su'ala munkarin wa nakir. Yang pertama, akan dipersulit menjawab pertanyaan munkar dan nakir, tidak bisa menjawab. Walaupun doa hafalan niki, marabbuka Allahu rabbi wa man nabiyyuka Muhammadun nabi. Wah, bocoran soalnya sih para ustadz, para kiai niki hafalan kalau ndek sembahyang, wah dia tahu jawab sih. Jadi bukan dihafalin kayak kita ulangan di sekolah itu. Jadi jawabannya adalah bakti, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih, jadi orang yang suka mengabaikan sholat itu di dalam kuburnya akan sulit menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Yang kedua, tashtaddu alaihi zulmatul qabr, akan sangat digelapkan kuburnya. Denara ruan sinar-sinar sekedik-kedik, petang dindang, sepi mimit petang dindang, gitu ya. Masya Allah. Yang ketiga, wasalisatu yadiqu qabrahu hatta tambamu idla'ahu, akan dipersempit kuburannya sehingga bertemulah rusuknya ini, dipers gitu ya. Na'udzubillah. Ya. Jadi kubur itu nanti akan menyempit, akan menjepit tubuh mayit ini. Bedanya kalau orang beriman dijepit dilepas sebentar saja. Tapi kalau orang kafir, orang yang tidak taat ini terus dijepit-jepit. Astagfirullah ya. Oleh karena itu sholat sekali lagi ini adalah modal utama kita untuk bisa menjadikan alam barzah kita itu bercahaya menjadi taman-taman surga. Ya. Lanjut biar habis nih Bapak Ibu. Jadi kubur. Yang wa ammal lati fi yaumil qiyamah, adapun 3 ancaman Allah bagi orang yang suka mengabaikan salat berjamaah ini adalah fal ula yashtaddu alaihi hisabahu. Yang pertama akan dipersulit, akan diteliti dalam hisabnya. Sampai kancing kelambi tidak ketuan. Beleman kancing kelambi ini halal apa haram? Beleman mau kelambi ini ada seterusnya. Apalagi yang lain. Saking telitinya, karena hisaban hari kiamat itu 2 macam. Ada yang disebut dengan hisaban
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وجزهما بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وجزهما بالإحسان إحسانا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان بصحة وعافية اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا عظيم يا عظيم يا عظيم أنت إلهي لا إله غيرك اغفر لنا الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.